Halo para irit kuota yang gak suka nonton film secara full. Waduh. Selamat datang di channel One and Only. Masih bersama Doyok di Sokin yang akan membahas sebuah film rilisan tahun 2020 berjudul Her Name Was Jo. Film menceritakan seorang gadis mungil berusia 10 tahun bernama Jo hidup bersama ayah tiri yang berlaku keras padanya. Ditambah lagi sang ayah tiri adalah pecandu narkoba. Jo berusaha melarikan diri dari ayah tirinya yang kejam setelah kepergian sang ibu untuk selamanya. Misi pelariannya itu bertujuan untuk mencari ayah kandungnya yang seorang penyanyi folk bernama Johnny Alvarez. Akankah Jo menemukan ayah kandungnya? Yuklah kita simak alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan Jo diikat di dalam toilet, yang mana adegan ini akan menjadi adegan di pertengahan film nanti. Virginia, tepatnya di lembah Shenandoah, hiduplah gadis mungil bernama Jo. Kini mundur 2 minggu sebelumnya. Pagi itu Jo mempersiapkan makanan untuk ayah tiri bernama Bill yang bersikap keras padanya, yang mana Bill itu hanya mabuk dan tidur sepanjang hari. Kemudian Jo menembaki foto Bill dengan kesal, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Yang tak lama datanglah sahabat Jo bernama Selma. Dalam kemah, Jo memandang foto ayah kandungnya yang seorang penyanyi folk, ditambah obrolan kecil bersama Selma. Saat Jo memancing, Selma selalu membuntuti kemana Jo beranjak. Demi bertahan hidup, Jo pun mengumpulkan barang bekas lalu menjualnya, tanpa sedikit pun rasa sayang dari ayah tiri yang membuat Jo harus seperti itu. Malam hari, Jo mendapati Bill yang menggunakan narkoba meminta tolong padanya. Namun Jo dengan dingin mengabaikan dan memangkas rambut pirang panjangnya. Saat ingin tidur, Jo teringat kenangan saat ia bersama ibunya sewaktu kecil. Jo mengambil sweater biru peninggalan ibunya dan lekas tidur. Paginya, Jo mendapati Bill sudah meninggal. Mengambil foto Jo bersama ibunya dari genggaman Bill dan menutupi Bill dengan selimut. Jo beraktivitas seperti biasa. Hingga malam hari ia merasa bau karena mayat Bill, lalu ia pun muntah. Kemudian didengarlah lagu ayah kandung Jo sambil ia memandangi fotonya. Esoknya Jo ke minimarket bersama Selma. Namun Jo lekas pergi dan merasa iri ketika melihat seorang anak digendong ayahnya. Saking baunya mayat Bill, sampai-sampai Jo pun menyemprot pengharum ruangan ke jasadnya. Kemudian dengan masker, Jo tertidur di samping kulkas. Paginya Jo terbangun didatangi Selma. Dengan hati yang beku karena perilaku Bill si ayah tiri, Jo dibantu Selma menggulungnya dengan karpet, lalu membuang mayatnya ke sungai sebelah rumahnya. Di tepi sungai, Jo mendengarkan rekaman ayah kandungnya yang menceritakan ketika si ayah bertemu dengan ibunya dan tinggal di Los Angeles. Malam harinya, Jo mendengarkan radio yang memberitakan ada mayat mengapung di sungai. Usai identifikasi, polisi pun datang ke rumah Jo, yang membuatnya bersama Selma bersembunyi di tepian sungai rumahnya. Polisi di sana tak menemukan apa-apa. Jo dan Selma pun aman dalam persembunyiannya hingga akhirnya polisi itu memutuskan untuk pergi dari sana. Menjelang pagi, Jo mulai mengemas barang dengan niat akan ke Los Angeles untuk mencari ayah kandungnya. Di sana pula Selma ingin ikut, berharap sekali di perjalanan bisa melihat laut. Dari pistol, topi, TV hingga sweater biru peninggalan ibunya pun ia bawa. Kemudian Jo membawa mobil ayah tirinya dengan Selma. Lalu muncul pertanyaan di benak saya, coy. Kok bocil segitu bisa-bisanya bawa mobil? Apa yang ada di isi kepala si pembuat film? Ditambah lagi Selma dalam film ini tuh nggak dijelaskan secara rinci siapakah dia sebenarnya. Ya tapi terlepas dari itu, yuklah kita lanjut lagi, coy. Simpan aja pertanyaan dalam diri gue lah, anjir. Tiba di suatu tempat, Jo menjual TV yang dibawanya untuk dapat membeli makanan agar perutnya dan Selma tak kelaparan. Setelahnya sempat mengobrol kecil dalam mobil dua bocil ini, lalu melanjutkan romansa kebebasan dalam petualangan Jo mencari ayah kandungnya bermodalkan kaset musik CD si ayah. Tibalah di suatu tempat.
Karena mobilnya habis bahan bakar ditambah tak punya uang sama sekali, Joe dan Selma meninggalkan mobilnya lalu berjalan kaki. Sampailah mereka di sebuah rumah kosong untuk istirahat sejenak. Selma sempat ketakutan dan malah ingin menyerahkan dirinya ke polisi. Namun Joe dengan jiwa beraninya dapat menenangkan Selma, yang mana esok harinya mereka berencana akan nebeng kereta menuju Los Angeles. Saat kereta datang, Joe bersiap. Namun karena kecerobohan Selma, mereka pun gagal menaiki kereta yang membuat Joe kesal. Kemudian Joe berkata apabila Selma menghambatnya sekali lagi, tanpa tega Joe akan meninggalkannya. Demi bertahan hidup dengan pakaian lusuhnya, Joe pun sampai mencuri makanan di sebuah minimarket. Lalu saat malam, Joe menyelinap masuk ke sebuah mobil berharap tumpangan untuk mengurangi rasa lelahnya menuju Los Angeles. Hingga tiba di suatu tempat, Joe dan Selma bersembunyi. Merasa ada yang janggal, pacar si pemilik mobil yang sedang hamil pun mendapati Joe. Namun dengan hati seorang calon ibu, wanita itu pun memberi Joe makanan dan menyuruhnya diam. Lalu saat si pemilik mobil tahu bahwa makanannya habis, dengan tega pacarnya yang sedang hamil pun dihajarnya, yang membuat Joe keluar hingga menodongkan pistol yang ia bawa agar keadaan reda. Teman pemilik mobil pun berusaha menenangkan Joe. Nampaknya Joe termakan tipuan hingga ia dipukul pingsan dan disita pistolnya, yang membuat Joe diikat di toilet seperti di awal film. Tak kehabisan akal, Joe si gadis mungil memasukkan tangannya ke air kloset hingga selasi renggang dan berhasil melepasnya. Hingga tiba di area rumah si pemilik mobil, Joe dan Selma keluar mobil lalu mendapati teman lain pemilik mobil yang lagi ngefly. Situasi itu pun Joe manfaatkan untuk kembali mengambil barangnya yang disita, termasuk pistolnya, sampai bertanya kepada orang mabok di manakah arah kota. Tak tega karena wanita yang menolongnya diperlakukan kasar oleh si pacar, Joe diam-diam menyelinap mengajak wanita itu pergi dan menembak orang yang telah memukulnya. Lalu mereka bertiga lari ke dalam hutan. Nyasar karena nanya sama orang mabok. Malam harinya di tengah hutan sambil dengerin rekaman ayah kandungnya, Joe pun ditunjukkan tato Bunda Maria oleh si wanita hamil. Lalu saat tidur, si calon emak pun menyelimuti Joe dengan tulus dan tidur di sampingnya. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah pondok kecil. Saat kembali malam, si wanita hamil mengeram sakit hingga akhirnya melahirkan si bayi dengan selamat. Dengan bahagia, wanita itu menyuruh Joe menggendong si bayi layaknya adik Joe sendiri. Saat Joe menghampiri si bayi yang menangis, ia menyadari bahwa wanita itu mengalami pendarahan yang membuat Joe teriak minta tolong kepanikan kesana kemari di dalam hutan. Hingga waktu Joe kembali, ia menyadari bahwa wanita itu sudah meninggal. Paginya, Joe menggunting rambut wanita itu, menutupi jasadnya dengan ranting daun, dan menggendong bayi bersama Selma melanjutkan perjalanan. Tiba di depan gereja, Joe memandang patung Bunda Maria dan teringat ibu si bayi. Menaruh si bayi di altar lalu menyelimutinya dengan sweater biru peninggalan ibu Joe serta helai rambut ibu si bayi dan pergi. Kini Joe dan Selma menyelinap ke sebuah bis. Tiba di Las Vegas, mereka kabur kagak bayar. Tidur di pinggir jalan, ngemis, nyari makan di tong sampah, dan menuju Los Angeles. Setibanya di Los Angeles, Joe membeli gaun biru yang mengingatkan sweater biru peninggalan si ibu. Hingga bertemu seseorang, Joe menyodorkan kaset CD dan bertanya apakah ia mengetahui Johnny Alvarez berada. Pria itu menjawab kalau bandnya sudah bubar dari tahun lalu, namun ia tahu dan akan membantu. Perjalanan panjang ditemani Selma pun membawa Joe di depan rumah Johnny Alvarez, ayah kandungnya. Joe diajak masuk ke dalam karena dikira fansnya. Tanpa Johnny kenali bahwa Joe adalah anaknya, disambi Selma yang menunggu di luar. Di sela obrolan, Joe memberi foto ibunya dan Yes waktu kecil. Johnny menatap kaget hal itu dan mulai sadar akan anaknya. Lalu Joe meminta agar hidup bersama Johnny, namun Johnny menolak. Hingga Johnny pun menelpon polisi. Dengan kecewa, Joe berlari ke pinggir pantai. Dalam sedih di pangkuan Selma yang ingin melihat laut,
Di sana Joe merasakan bahwa sia-sia perjuangannya selama ini. Hingga Joe memilih hidup di panti asuhan dan Selma yang memilih pulang. Kini sahabat mungil itu berpisah. Diakhiri kutipan dari Selma, yaitu bahwa Joe memang tak punya rumah, tapi Joe bisa menjadi rumah untuk teman-temannya dan siapa saja.